Dalam video ini saya akan share mengenai satu konsep yang disebut dengan go to market, ya. Saya rasa ini bukan istilah yang baru, ini sudah sering digunakan para bisnis, para entrepreneurs, ya, startup bisnis pada umumnya. Dan ini adalah satu strategi yang dilakukan oleh para pebisnis khususnya untuk bisa mengaktifasi produk-produk ataupun bisnis-bisnis yang ingin diakuisisikan kepada customer. Contohnya misalnya Anda punya bisnis startup gitu ya, lalu Anda ingin agar customer-customer bisa mengenal dan juga memakai jasa Anda atau memakai bertransaksi dengan bisnis Anda, pastinya beberapa strategi ini bisa digunakan, ya kan? Dan yang paling penting adalah bagaimana customer bisa mau mencoba dan memakai produk Anda. Nah, itu tujuan akhirnya. Jadi bagaimana supaya customer bisa memakai dan mencoba menggunakan jasa Anda atau bisnis Anda. Itu tujuannya. Nah, maka karena begini, sebelum saya jelaskan mengenai ini, Anda harus tahu dulu bahwa go-to-market strategi sebetulnya is a sales strategi, is a conversion strategi, is an activation strategi, is not marketing strategi. Marketing strategi harus Anda lakukan, seperti dalam video saya sebelumnya mengenai social selling. You have to make sure that your prospect understand and know your product first. Yang jasa Anda dan produk Anda, mereka harus tahu dulu, harus aware dulu tentang itu. If you don't have the social selling strategy, then the concept of go-to-market strategi itu juga menurut saya tidak efektif. Jadi yang menurut saya yang harusnya dilakukan dulu sebelum ini adalah, yang mungkin juga bisa paralel adalah social selling strategi dibarengi atau diparalelkan dengan go-to-market strategi. Ya, let's suppose you have, misalnya Anda punya bisnis properti, basically Anda punya beberapa sales agent, ya, yang dimana mereka mendapatkan listing properti di area mereka, begitu kan? Dan Anda pun gencar melakukan marketing, branding di sosial media, ataupun di website, atau di artikel, di YouTube, TikTok, Instagram, dan dimanapun. Nah, di mana banyak sekali prospek-prospek yang misalnya melihat listing properti yang ada di dalam situs-situs tertentu. Nah, itu kan berarti adalah awareness yang Anda bisa angkat di media sosial ataupun di dunia internet, right? Misalnya contoh Anda properti. Anggap aja properti 888 misalnya begitu kan, contoh aja gitu ya. Anda properti 888, Anda angkat ini di marketing. Ya, lalu di sini Anda banyak pasang website dan sebagainya, sehingga banyak orang yang datang ke website Anda, properti 888 misalnya begitu ya. Lalu di sini kan banyak prospek ya. Ya, banyak prospek yang nanya-nanya, oh mereka lihat rumah ini, rumah tipe itu, dan ini dan sebagainya, banyak sekali, ya kan? Nah, lalu ini terus-terus Anda lakukan. Di sini mungkin ada beberapa sales agent yang memasang nomor teleponnya, mereka masang kontaknya dan sebagainya. Mungkin di sini adalah sales rep juga, gitu kan ya. Ya, ini saya banyak lihat juga. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita barengi dengan strategi go to market, ya, berarti kan artinya kita masih fokus. Oke, pertama adalah fokus kepada what. Ya, what, lalu kepada who, lalu kepada how. Begitu ya, gampangnya begitu. Oke. Jadi what, who, how. Oke, contoh tadi misalnya Anda properti 888, ya. Di situ Anda pasang beberapa situs, mungkin Anda beli beberapa domain name supaya banyak leads yang masuk ke website Anda. Nah, setelah itu kan Anda harus jelaskan what-nya. Kenapa properti 88 itu lebih baik daripada kompetitor? Anda harus tahu berarti kan, harus memahami, harus mengerti apa yang kompetitor offer, apa yang mereka berikan kepada prospek, dan apa yang mereka berikan benefit untuk prospek, value untuk prospek, apakah Anda bisa berikan lebih lagi untuk prospek Anda. Jadi yang paling penting, why? Kenapa prospek harus memilih properti 888 dibandingkan dengan kompetitor? Yang paling penting why-nya. Why adalah sesuatu yang lebih. Customer senang atau prospek senang sesuatu yang lebih. Kenapa saya harus beli dari Anda? Kenapa saya tidak beli di kompetitor aja? Kompetitor sudah ada begini. Mereka juga lengkap listingnya. Mereka juga banyak properti-properti yang dipasarkan dengan harga-harga yang mulai dari range segini dan segini. Mereka juga ada. Terus servisnya juga bagus. Nah, misalnya kompetitor melakukan itu. Anda melakukan value apa? Anda memberikan benefit apa yang lebih dibandingkan dengan kompetitor? Dan value itu seharusnya bisa diangkat menjadi perceived value. Perceived value adalah value yang dipersepsikan, ya, menjadi value yang sangat
benefit buat prospek. Contohnya, misalnya properti 888. Oke, kompetitor melakukan begini. Nah, value yang saya angkat itu lebih daripada kompetitor. Misalnya, kita punya personalized web dan kita punya personalized mobile application yang dimana Anda atau prospek bisa mencari sendiri rumah-rumah seperti apa, dengan harganya seperti apa, dan di situ kita punya 24 hours, 24/7 customer chat langsung live dengan sales rep kita di waktu kapanpun, anytime. Nah, misalnya seperti itu adalah value yang lebih yang Anda berikan kepada customer Anda atau prospek Anda. Nah, itu adalah what and why-nya. Ya, ada satu contoh klien saya, dia memberikan edukasi tentang satu aplikasi di mobile aplikasi. Dia bilang, "Pak, kalau pakai aplikasi saya, ya, Bapak lebih mudah untuk pesan produknya. Bapak tidak usah harus tunggu sales datang, Bapak tinggal pesan sendiri dari apps ini. Nah, di situ Bapak bisa lihat, dan bahkan app ini bisa langsung mencek stok Bapak kurang berapa dan berapa banyak order atau saran, mereka memberikan saran order kepada Bapak, bisnis Bapak juga, sehingga Bapak tidak perlu harus menghitung ulang stoknya harus diorder berapa. Jadi kita punya satu sistem sehingga dengan Bapak menginput secara konsisten, kita punya sistem untuk menghitung bagaimana saran order yang Bapak harus pesan untuk produk tersebut. Nah, ini memudahkan sekali. Kalau Bapak ada masalah pun langsung bisa dikontak. Kita punya 24/7 customer service yang bisa membantu Bapak untuk bisa memudahkan kelancaran transaksi. What and why-nya jelas. Jadi di sini harus Anda fokuskan apa yang menjadi kelebihan dan value yang Anda bisa berikan lebih kepada customer dibandingkan dengan kompetitor, gitu kan? Contoh, misalnya sales agent saya atau di Property 88, sales agent kita itu kita memberikan, misalnya ya, kalau kompetitor lain memberikan komisi kepada agennya sekian persen, misalnya gitu. Tapi kita memberikan, ada komisinya lebih tinggi untuk sales agent kita. Nah, kan customer pasti nanya, loh, kenapa saya harus bayar komisi agennya lebih tinggi? Gitu kan? Padahal kan sebetulnya kalau mau harusnya lebih rendah dong komisinya. Kenapa lebih tinggi? Nah, di sini Anda berikan why-nya. Kenapa kita memberikan lebih tinggi kepada agen-agen kita yang membantu memasarkan properti Anda? Satu, karena kita create the demand untuk prospek buyer. Jadi kita punya sales agent itu tidak hanya fokus untuk misalnya ketemu dengan buyer gitu ya. Terus kita menyarankan buyernya, kita menyarankan prospeknya, "Pak, kalau Bapak punya properti ini mungkin harganya ketinggian, Pak. Kurangin aja. Dan dikurang karena demand-nya segitu, Pak, harganya. Harusnya kan pasarannya 1M, Pak. Harusnya Bapak jual di 800 juta, misalnya begitu. Contoh, diturunin. Nah, cuman Pak, di Properti 888, kita tidak begitu. Kita justru meng-create demand, sehingga sebetulnya harganya tidak perlu diturunkan, bahkan kita bisa naikkan. Karena kita melihat dari properti yang Bapak pasangkan di tempat kita itu ada value lebih yang bisa kita angkat, misalnya begitu. Sehingga harganya tidak turun, makanya kita cas lebih tinggi. Misalnya, contoh, itu kan hanya contoh saja ya. Jadi harus jelas why-nya. Lalu targetnya siapa? Ini who adalah target customer atau target audience. Target prospeknya siapa? Ini harus jelas. Orang-orang yang cari properti yang seperti apa, atau orang yang ingin menjualkan properti yang bagaimana, kebutuhannya apa, kenapa Anda mau jual propertinya, kenapa Anda mau cari properti yang seperti itu, apa sih, apa yang harus Anda tahu ya, si prospek itu sebetulnya siapa mereka, ya, kebutuhannya apa, purpose-nya mereka menjual propertinya, kenapa, itu satu ya. Lalu how adalah begini, bagaimana supaya prospek-prospek yang tadi, yang mereka saat ini mungkin masih menggunakan, mungkin developer lain ataupun perusahaan-perusahaan properti yang lain, mau beralih ke Properti 888. How-nya adalah salah satu strateginya dengan distribusi. Dengan mendistribusikan atau dengan kita memasang beberapa titik-titik, ya, entah di sosial media, kita banyak pasang Instagram account gitu kan. Jadi Properti 88 Bandung, Properti 88 Surabaya, Properti 88 Semarang, Properti 88 Bekasi, Properti 88 Medan. Kita banyak membeli domain-domain sehingga distribusi dari Properti 88 itu di mana-mana dan awareness-nya lebih di mana-mana. Bisa jadi dengan demikian, how-nya secara persepsi dan secara distribusi itu ternyata orang ternyata lebih tahu, oh iya ya, Properti 88 ya ada di daerah saya, ada di kota saya, ternyata deket ya dengan area tempat saya tinggal, dengan domisili saya. Nah, dengan demikian distribusi channelnya lebih banyak. Tidak perlu harus physically di sana, bisa jadi Anda punya virtual office, tapi di situ Anda punya representatif, dan di mana kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari lokal area sana yang bertanya tentang properti dan sebagainya, langsung dijawab oleh tim Anda di Properti 888. Contohnya seperti itu. Nah,
Ini adalah penjelasan singkat mengenai go-to-market strategi. Ya, tentunya harus Anda modif lagi, adjust lagi, sesuaikan lagi dengan kebutuhan di bisnis Anda. Ya, tapi yang saya ingin highlight di dalam video saya ini adalah fokus kepada what and why. Kenapa orang harus beralih ke bisnis Anda atau produk Anda dibandingkan dengan kompetitor? Kedua, siapa target market Anda? Ketiga, bagaimana strategi distribusi untuk bisnis Anda dan produk Anda ataupun jasa Anda. Nah, semoga dengan penjelasan singkat saya tentang go-to-market membuka pikiran Anda lagi untuk Anda bisa lebih tajam lagi untuk membuka dan membesarkan bisnis Anda. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa kontak tim saya untuk kita bisa melakukan SBC, Strategic Business Consultation, sehingga di situ Anda bisa brainstorm dengan saya untuk mematangkan, menajamkan strategi ini. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.